saya Cecilia Celianur dengan NPM 24103068. Pada video kali ini saya akan menerapkan model pembelajaran inquiry dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Oke, semua sudah berdoa tadi? Oke. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat benda, baik itu terapung maupun tenggelam. Oke, di sini ibu punya teka-teki. Nah, sekarang lihat, ibu mempunyai dua jenis benda. Ada spons dan ada paku. Nah, coba perhatikan ya. Dan sekarang ibu juga punya satu wadah yang berisi air. Nah, selanjutnya ibu akan masukkan spons ini ke dalam air ini. Ibu masuk dalam wadah ini, ibu masuk. Nah, lihat apa yang terjadi. Oke, dia mengapung toh. Oke, sekarang ibu akan masukkan paku ini ke dalam air. Oke, lihat apa yang terjadi. Dia tenggelam toh. Oke. Oke anak-anak, setelah kalian mengamati apa yang sudah ibu lakukan tadi, ketika ibu memasukkan dua benda ini ke dalam ke dalam wadah yang berisi air. Nah, sekarang ibu mau tanya, kenapa paku itu bisa tenggelam ketika paku tersebut dimasukkan ke dalam air, dan mengapa kalau kita memasukkan spons itu ke dalam air, kenapa spons itu tenggelam? Oke, ada yang mau jawab? Oke, jawabannya benar. Ketika kita memasukkan paku ke dalam wadah yang berisi air itu, maka paku tersebut akan tenggelam karena paku tersebut berat. Dan yang kedua, ketika kita memasukkan spons itu ke dalam air, maka spons itu akan mengapung karena dia itu ringan. Oke anak-anak, jawabannya tadi sudah bagus. Dan sekarang di sini ibu mau kalian membuat sebuah pertanyaan tentang tenggelam dan terapung. Oke, siapa yang mau? Oke, silakan. Oke, pertanyaannya sangat bagus. Pertanyaan tadi, mengapa ada benda yang tenggelam dan terapung? Oke, ada yang lain? Oke, silakan. Oke, pertanyaan juga yang sangat bagus. Pertanyaan tadi, apakah bentuk benda akan mempengaruhi? Oke, atau mungkin ada yang lain yang mau bertanya? Oke, silakan. Oke, pertanyaan tadi, apakah jenis bahannya yang menentukan? Oke, di sini pertanyaan-pertanyaan ini kita pilih salah satunya ya. Karena alat yang terbatas, maka di sini kita akan memilih pertanyaannya, mengapa benda akan mempengaruhi tenggelam atau terapung. Oke anak-anak, karena alat dan bahannya di sini terbatas, oke di sini kita akan memilih salah satu pertanyaannya tadi ya. Pertanyaan tadi yang akan kita pilih yaitu, apakah jenis benda akan mempengaruhi tenggelam dan terapung? Setuju? Oke. Oke, sekarang ibu mau kalian menduga dulu. Sekarang kalian tulis di buku kalian masing-masing. Menurut saya, benda yang terbuat dari bahan titik-titik akan tenggelam, sedangkan benda yang terbuat dari bahan titik-titik akan terapung. Berikan dengan alasan singkat ya. Waktu kalian menjawab hanya 3 menit. Oke? Oke anak-anak, siapa yang mau bacakan jawabannya depan, besertakan dengan dia punya alasannya. Oke, silakan. Oke, jawabannya sangat bagus, benar ya. Menurut teman kalian tadi, bahwa benda yang terbuat dari besi itu akan tenggelam, sedangkan benda yang terbuat dari kayu itu akan terapung. Dan alasannya itu sangat benar, karena besi itu padat dan kayu itu ada rongganya. Oke, mungkin ada yang mempunyai jawaban lain ya, silakan dibaca ya, besertakan dengan dia punya alasannya. Oke, silakan.
Oke, jawabannya sangat bagus dan alasannya juga sangat tepat. Jawabannya tadi, benda yang rapat itu akan tenggelam, sedangkan benda yang tidak rapat itu akan terapung. Nah, anak-anak, sekarang kita mempunyai dua dugaan. Sekarang kita tulis dugaan pertama tadi bahwa jenis benda itu akan menentukan tenggelam dan terapungnya sebuah benda ya. Oke, dan yang kedua itu kerapatan atau rongga itu juga akan menentukan. Oke, sekarang siap membuktikan? Oke, sekarang kita mulai ya. Oke anak-anak, untuk membuktikan hal tersebut di sini Ibu akan membagi kalian ke dalam bentuk kelompok. Di sini kelompoknya itu terdiri dari 3 sampai 4 orang. Setiap kelompok nanti akan mendapatkan baskom yang berisi air dan benda-benda seperti paku besi, sendok stainless, batu kecil, balok kayu, gabus, kelereng plastik, dan klip kertas. Sekarang kalian lakukan percobaannya ya. Masukkan satu persatu benda ke air. Kemudian kalian catat tenggelam atau terapung benda tersebut ketika kalian sudah memasukkannya ke dalam wadah yang berisi air. Nah, kemudian jangan lupa kalian tulis di tabel LKS yang telah Ibu berikan tadi. Kemudian kelompok yang selesai boleh mencoba sudah selesai boleh mencoba benda lain dari kertas kalian, dari tas kalian. Waktunya 15 menit ya. Sekarang kalian mulai melakukan percobaannya. Anak-anak, sekarang waktunya sudah habis ya. Sekarang perwakilan dari setiap kelompok itu maju. Kemudian kalian akan mempresentasikan apa yang telah kalian lakukan tadi ya, setelah kalian melakukan percobaan. Oke, kelompok 3, apa kalian sudah menemukan jawabannya atau kalian sudah siap untuk mempresentasi? Oke, silakan dipresentasi ya. Oke, tadi menurut kelompok 3 tadi bahwa besi, batu, kelereng itu bisa tenggelam, sedangkan kayu, gabus itu bisa terapung. Nah, dari jawaban dari kelompok 3 ini sesuai dengan hipotesis tadi yang sudah kita tulis. Oke, benar toh. Oke, sekarang mungkin ada dari kelompok lain yang mau menjawab. Kelompok 1 silakan. Oke, jawabannya benar. Dari kelompok 1 tadi bahwa mereka menemukan kalau klip kertas itu bisa terapung kalau diletakkan secara pelan-pelan. Oke, berarti tenggelam atau terapung itu tidak hanya tergantung pada bahan. Oke, selanjutnya dari kelompok 2. Oke, silakan. Oke, jawabannya juga benar. Jawabannya tadi bahwa aluminium foil itu tenggelam kalau kita remas ya, tetapi terapung kalau kita buat itu dalam bentuk sebuah perahu. Oke, nah ini sangat luar biasa. Jadi kesimpulan kita hari ini bahwa jenis bahan akan mempengaruhi tapi tidak mutlak. Yang kedua itu bentuk dan cara memasukkannya juga berpengaruh. Dan yang ketiga ada konsep yang disebut dengan massa, jenis, dan tenggelam permukaan. Dan ada konsep yang disebut massa, jenis, dan tegangan permukaan. Oke anak-anak, oleh karena itu maka di sini Ibu tidak perlu lagi menjelaskan materi kita tentang sifat-sifat benda, baik itu terapung maupun tenggelam, karena kalian tadi sudah menemukan jawabannya sendiri. Oke. Dan jawaban tadi sudah sangat benar yang telah kalian lakukan melalui percobaan tadi, dan kalian menemukan dia punya jawaban tadi, jawabannya itu sudah sangat benar. Oke. Sekarang untuk melanjutkan materi ini kita besok lanjutkan lagi dengan konsep ilmiahnya. Oke anak-anak, karena tadi kalian sudah melakukan percobaan dan kalian menemukan jawabannya sendiri tadi, dan jawabannya tadi sudah sangat benar. Oleh karena itu maka di sini Ibu tidak perlu lagi menjelaskan materi secara detail mungkin. Oke? Karena tadi kalian sudah menemukan dia punya jawabannya sendiri. Oke anak-anak, untuk materi ini besok kita akan lanjut lagi dengan konsep ilmiahnya. Oke anak-anak, siapa yang hari ini yang merasa seperti ilmuwan? Oke, sekarang Ibu mau tanya, apa hal yang paling seru yang kalian temukan pada hari ini? Oke, klip kertas itu bisa mengapung, aluminium bisa jadi perahu. Oke anak-anak, sebelum kalian pulang di sini Ibu akan kasih kalian PR ya.
Sekarang tulis, carilah 3 benda di rumah. Kemudian kalian uji apakah benda tersebut ketika kalian masukkan ke dalam air itu tenggelam atau terapung. Kemudian kalian catat ya. Kemudian setelah kalian catat itu, pekerjaannya itu di bawah besok ya. Besok kalian harus bawa supaya kita besok diskusikan. Ada pertanyaan terkait dengan materi kita pada hari ini? Baik anak-anak, kalian hari ini itu sudah sangat hebat. Kalian tidak menerima jawaban dari ibu, tetapi kalian menemukan sendiri jawabannya. Itu namanya belajar inquiry. Oke anak-anak, jadi pembelajaran kita tuh sudah sampai di sini karena materinya sudah selesai. Oleh karena itu, jangan lupa di PR-nya tadi dikerjakannya dan besok itu dibawakan. Oke. Pelajaran kita sudah selesai. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Selamat siang.